Setelah kita memahami bagaimana teknik-teknik regularisasi yang bertujuan untuk meminimalkan error pada saat testing, gitu ya, atau kita sebut dengan generalization error, kita memasuki trik-tip yang kedua, yaitu bagaimana mengoptimisasikan proses pembelajaran di dalam deep learning, di mana proses pembelajaran di dalam deep learning ini sebenarnya berhubungan dengan komputasi gradien. Jadi untuk mengoptimalkan pembelajaran di dalam deep learning, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu gradien. Sehingga pembagian penjelasan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kita membahas mengenai apa itu pentingnya gradien, kemudian kita mengingat kembali prosesnya di dalam backpropagation algorithm, dan nanti kita juga akan membahas mengenai gradient descent yang merupakan kunci penting di dalam teknik-teknik atau algoritma dasar di dalam mengoptimalkan proses pembelajaran di dalam deep learning. Baru kemudian nanti kita akan masuk ke algoritma-algoritma dasar dari optimasi deep learning, yaitu diantaranya stochastic gradient descent with momentum, root mean squared probe, dan adaptive moment estimation atau disingkat dengan ADAP. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa skema atau semua model pengoptimalan di dalam pembelajaran deep learning atau neural network itu didasarkan pada komputasi gradien yang dirumuskan dengan menggunakan notasi delta. Ini adalah fungsi yang dioptimalkan atau fungsi yang diturunkan. Jadi gradien itu sama dengan turunan. Kalau pada saat kita belajar di kalkulus, kita melakukan perhitungan gradien itu secara analitik. Ya. Akan menjadi permasalahan jika fungsi kita itu terlalu rumit dengan menggunakan eksponensial misalkan, dengan pangkat, dengan pembagian, dan seterusnya. Ini akan menjadi problem yang cukup rumit. Nah, ternyata dengan menggunakan teknik yang disebut dengan backpropagation, kita bisa melakukan perhitungan gradien atau turunan menjadi lebih simpel. Nah, di mana di dalam backpropagation itu dilakukan pemecahan perhitungan. Jadi kita tidak menghitung secara menyeluruh, secara langsung gitu terhadap seluruh fungsi, tapi kita memecah-mecah fungsi tersebut, di mana setiap fungsi itu nanti atau subfunctionnya kita hitung sendiri-sendiri, baru kemudian diakumulasikan dengan teknik yang disebut aturan rantai atau chain rule, gitu. Dia akan menggabungkan keseluruhan menjadi satu. Kita ingat kembali, sekarang kita ingin mengingat kembali bagaimana cara menghitung turunan atau gradien secara analitik ya, yang kita pelajari pada mata kuliah matematika atau kalkulus gitu ya. Misalkan kita punya fungsi f, x, y, jadi ada 3 variabel di sini, f, x, y, dan z, di mana fungsinya
dituliskan X ditambah Y dikalikan dengan Z. Maka misalkan kita berikan nilai X itu sama dengan 1, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 4, maka kalau kita ingin menghitung turunan F terhadap X, turunan F terhadap Y, dan turunan F terhadap Z, itu bisa kita hitung menjadi seperti ini. Turunan F terhadap X itu sama dengan Z. Ya, kalau kalian bingung bagaimana mendapatkan, kenapa kok turunannya sama dengan Z gitu ya, kita bisa operasikan di sini atau kita tulis menjadi lebih mudah, lebih sederhana gitu ya. Jadi kan sama dengan X Z ditambah dengan YZ. Nah, kalau kita mau menurunkan terhadap X, ya, terhadap X, berarti X-nya yang kita perhatikan. Selain X, itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi yang ini itu kita anggap sebagai konstanta. Sehingga kalau kita turunkan ini terhadap X, maka kan atau kita tulis ulang kalau kalian bingung gitu ya, menjadi ZX gitu ya, ditambah dengan konstanta. Kita tidak peduli berapa konstantanya. Nah, konstantanya itu adalah YZ ini kan. Gitu. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan turunannya itu sama dengan ini kan, diturunkan ZX, kalau diturunkan menjadi tinggal Z saja. Oke. Nah ini sehingga hasilnya adalah Z saja, dan kalau kita dapatkan Z-nya di sini adalah 4, maka nilai turunan F, turunan dari fungsi F terhadap X itu sama dengan 4. Untuk contoh nilai yang diberikan. Nah, dengan cara yang sama, maka berapa atau bagaimana kita menurunkan fungsi tersebut terhadap Y? Nah, maka ini bisa kita tulis ulang menjadi F sama dengan ZY, karena Y-nya yang ingin kita turunkan, ditambah dengan XZ, sehingga karena yang kita ingin turunkan terhadap Y, XZ-nya ini kita tidak kita perhatikan atau kita anggap dia sebagai sebuah konstanta. Sehingga dia akan bisa kita tuliskan ulang menjadi dikalikan dengan, ditambah dengan sebuah konstanta. Konstanta. Ya, kalau kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya juga sama. Seperti tadi, dia sama dengan Z. Oke ya, mudah kan? Sehingga bagaimana kalau kita turunkan terhadap Z? Ya, bagaimana kalau kita turunkan terhadap Z? Nah, ini lebih mudah lagi. Kalau kita turunkan terhadap Z, berarti kan bisa kita tulis seperti ini ya. Y, Z, gitu ya. Maka ini Z-nya, ini sudah merupakan variabel pertama atau elemen pertama. X itu adalah merupakan elemen pertama dari Z, dan Y ini juga elemen kedua dari Z. Sehingga kalau kita turunkan terhadap Z, XZ kita turunkan terhadap Z. Nah ini, maaf ini, nah ini ya. Itu sama dengan X sendiri, ya kan? Sedangkan YZ itu kalau kita turunkan terhadap Z, maka dia sama dengan Y sendiri. Sehingga hasilnya menjadi X plus Y ditambah sama dengan 1 ditambah min 3. Ini X-nya adalah 1,
Y-nya min 3, maka hasilnya adalah min 2. Jadi turunan fungsi F ini terhadap Z untuk nilai X-nya 1, Y-nya min 3, dan Z-nya 4, itu menghasilkan nilai sama dengan min 2. Ini kalau secara analytics. Ya, analytics. Jadi kita menghitung turunannya dulu, kemudian satu persatu terhadap variabel yang mana, maka kita akan menghasilkan nilai X turunannya. Nah, sekarang kita ingin, tadi dikatakan di sini, bagaimana kalau fungsinya rumit? Nah, ini kita ingin menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan backpropagation. Seperti apa? Pendekatan backpropagation. Di dalam backpropagation ini kita melakukan pemecahan perhitungan gradien. Oke. Saya akan berikan gambaran terlebih dahulu. Jadi di dalam model backpropagation ini kita gambarkan proses perhitungannya itu adalah dengan menggunakan graf. Jadi model perhitungannya kita gambarkan dengan menggunakan graf seperti ini. Graf ini ya, ini menunjukkan urutan proses gitu ya. Dari input sampai dengan output, urutan proses. Misalkan kita menggunakan persamaan yang sama seperti tadi ya. X ditambah Y kalikan Z. Kalau secara matematik, proses ini kan akan dilakukan proses terlebih dahulu, yaitu menjumlahkan X ditambah Y terlebih dahulu. Anggaplah X ditambah Y, dia menghasilkan nilai D gitu ya. Menghasilkan nilai D. Baru kemudian hasil D ini kita kalikan dengan Z. Nah, kita bangun sebuah graf gitu ya, di mana proses itu digambarkan secara berurutan dari input. Inputnya di sini kan ada 3, X, Y, dan Z. Gitu ya. Ini X, Y, ini X, ya, Y, lalu Z. Langkah pertama, X tambah Y. X ditambah Y di sini, nah, ditambah, operasinya adalah ditambah, hasilnya itu akan disimpan di sini. Jadi nilai D. Ya. Kemudian nilai D ini nah, dikalikan dengan Z. Z itu input di sini. Operasinya adalah perkalian. Lambangkan dengan fungsi atau kita lambangkan dengan node atau simpul perkalian. Ya. Dan itu akan menghasilkan nilai akhirnya dari F-nya. Nilai akhirnya dari F. Nah, kalau misalkan nilainya diketahui seperti tadi, X-nya 1, Y-nya min 3, Z-nya 4, maka kita bisa mendapatkan nilai F-nya itu adalah dengan memproses mulai dari input. Di sini 1, ya kan? 1 masuk ke sini, min 3 masuk ke sini, hasilnya dijumlahkan. Hasilnya adalah min 2, ya. Kemudian min 2 itu akan masuk ke simpul perkalian, dikalikan dengan input Z, ya, juga masuk ke simpul perkalian. Jadi di proses simpul multi ini atau multiplication, dia adalah prosesnya mengalihkan antara input min 2 dengan input 4 dengan hasil dari penjumlahan D yang min 2 tadi. Sehingga keluarlah nilai min 8. Nah, kalau dilihat di sini, proses untuk mendapatkan hasil fungsi F itu prosesnya adalah forward, ke depan. Ya.
dari input menuju output. Ini yang prosesnya adalah forward, ke depan. Nah, di dalam backpropagation, untuk menghitung turunan dari fungsi f ini, gitu ya, itu dilakukan proses kebalikannya. Kebalikannya berarti prosesnya adalah dari belakang, gitu ya, dari belakang ini ke depan. Atau kita sebut prosesnya adalah backward. Jadi proses backward ini bertujuan untuk menghitung semua nilai turunan atau gradien ya, dari fungsi f terhadap turunan x, turunan y, dan turunan z. Nah ini, jadi di sini bertujuan untuk menghitung turunan f terhadap x, turunan f terhadap y, dan turunan f terhadap z. Oke. Nah, prosesnya kita mulai dengan dari paling belakang, yaitu dengan menurunkan f terhadap f sendiri. Jadi yang paling belakang ini itu adalah sama dengan mencari nilai turunan f terhadap f sendiri. Di mana turunan f terhadap f sendiri nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Kemudian ya, hasil ini itu kita gunakan untuk menghitung, misalkan di sini. Nah, di sini itu adalah kita menghitung turunan F terhadap Z. Turunan F terhadap Z. Turunan F terhadap Z. Ya. Di mana turunan F terhadap Z itu bisa kita dapatkan turunan F terhadap Z itu kan sama saja dengan kalau kita uraikan ya di sini. F tadi, kita ulang lagi, F ini seolah-olah kita pecah menjadi dua fungsi kan di sini. X plus Y itu kita wakili dengan fungsi yang disebut dengan D dikalikan dengan Z. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini akan sama dengan F sama dengan D kalikan dengan Z. Nah, maka turunan F terhadap Z, kita kembali ke sini, maka turunan F terhadap Z itu kan sama dengan D sendiri. Kebalikannya, kalau kita ingin menghitung turunan F terhadap D, maka dia sama dengan Z. Oke ya, paham ya? Oke. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa turunan F terhadap Z itu sama dengan D. Sama dengan D. D-nya berapa? D-nya adalah min 2. D-nya adalah min 2. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, bagaimana proses yang di sini gitu ya. Jadi proses yang tadi itu ke depan, nah sekarang ke belakang gitu ya. Ini turunan. Maka yang di sini yang di rusuk D ini juga kita bisa hitung itu sama dengan turunan F terhadap apa? Terhadap D. Ini kan D. Nah, kalau ini tadi turunan
F terhadap Z. Turunan F terhadap D di sini, nah, itu sama dengan Z. Karena tadi, seperti tadi, fungsinya akan menjadi D kalikan Z. Atau ini bisa saya balik menjadi ZD, kan gitu ya. Kalian terbiasa menulis persamaan itu kan biasanya seperti ini. 2X gitu ya. Sehingga turunan fungsi F terhadap X kan sama dengan 2 gitu ya. Sama di sini. Jadi ini maksudnya eh, Z-nya itu mewakili nilai 2-nya, X-nya itu mewakili D-nya ini. Gitu ya. Sehingga kalau kita turunkan terhadap D kan sama saja dengan Z saja, tinggal Z saja. Tuh. Ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menghitung yang di sini? Gitu ya. Nah, inilah kita menggunakan yang disebut dengan aturan rantai atau chain rule. Bagaimana menghitung yang di sini dan yang di sini. Sama. Nah, kita lihat dulu yang di sini, yang di sebelah sini. Ini kan sama dengan, ya, kalau kita lihat, keseluruhan kan. Jadi sebenarnya yang di sini itu adalah rangkaian dari hasil yang di ini dengan rangkaian hasil yang di sini. Kita kembali ingat bahwa yang di sini itu adalah turunan dari uh, F terhadap D. Maka yang di sini apa? Itu adalah turunan dari F terhadap Y. Di mana, oh sorry, keseluruhan ini ya, keseluruhan ini ya, itu adalah turunan F terhadap Y. Dan yang di sini sendiri itu adalah turunan D, ini kan D ya, ini yang di sini kan D ya. Turunan D terhadap Y gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya misalkan ini ya, sebut saja di sini kita punya ini adalah X gitu ya, ini adalah Y, maka turunan yang ada di sini gitu, itu adalah turunan dari yang di sini ya, dibagi atau bukan dibagi ya, itu turunan X membacanya itu adalah turunan X terhadap Y gitu. Maka di sini kan gitu, turunan D karena ini kan D kan terhadap apa di sini? Y. Nah, dan ini semua kalau dirangkai itu sama dengan turunan F, ini kan F-nya di sini, terhadap Y. Karena kan kita ingin mencari turunan F terhadap Y. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Ya. Atau kalau saya gambarkan secara umum ya di sini, anggaplah kita punya misalkan ini ada saya sebut saja yang berbeda ya, P, Q, karena kalau nanti X, Y lagi bingung, R. Ya, anggaplah kita punya P, Q, R. Nah, backpropagation kebalikannya ini itu akan mengambil nilai yang terakhir di sini ya. Jadi yang di sini itu sama dengan turunan R. Maaf, salah lagi.
terhadap Q, sedangkan yang di sini adalah turunan Q terhadap P. Nah, keseluruhan ini itu digunakan untuk menghitung turunan R terhadap P. Gitu. Itu yang dimaksud dengan aturan rantai. Chain rule ya. Nah, sehingga dengan menggunakan chain rule tadi atau aturan berantai, kita hitung DF per D-nya tadi sudah dapat yaitu 4. Sedangkan turunan D terhadap Y itu bisa kita lihat di sini. D-nya itu kan X ditambah Y. Maka turunan D terhadap X itu kan sama dengan 1. Dan ini bisa diabaikan. Kebalikannya, turunan D terhadap Y ini yang kita abaikan. Jadi tinggal Y saja. Nah, Y saja berarti kan turunan dari Y itu adalah 1. Karena di sini kan 1 kali Y. Ya, itu turunan. Turunan ya. Nah, sehingga diperoleh di sini turunan D terhadap Y itu adalah 1. Atau D diturunkan terhadap variabel Y itu nilainya sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung yang di sini. Nah, ini aturan rantainya dari mana? Ini itu adalah turunan F terhadap D, sedang yang di sini adalah turunan D terhadap X. Ini X ya. Ini kan D tadi ya. Nah, turunan D terhadap X atau delta D per delta X. Itu maksudnya turunan D terhadap X. Dan rangkaian ini ya itu digunakan untuk menghitung turunan F-nya kan ini ya, terhadap X. Ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 4 juga. Sehingga kalau kita lihat bandingkan dengan hasil analitik ini tadi, sama kan? Bahwa turunan F terhadap X nilainya 4, turunan F terhadap Y nilainya 4, turunan F terhadap Z atau fungsi F terhadap Z hasilnya min 2. Jadi sama. Jadi dengan menggunakan backpropagation ini, proses perhitungan menjadi lebih mudah disimplifikasikan ya. Karena dia memecah-mecah perhitungan gradiennya. Itu tadi gambaran proses backpropagation. Jadi forward-nya itu digunakan untuk menghitung nilai F-nya, sedangkan backward-nya itu dipakai untuk menghitung turunannya atau gradiennya. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan bagaimana proses itu atau proses backpropagation itu kalau diterapkan dalam jaringan saraf tiruan ya. Jaringan saraf tiruan. Kita ketahui jaringan saraf tiruan itu terdiri dari 3 layer yang multi ya, yang multi layer ya. Ada 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, ya, dan output layer. Ya. Di mana output layernya itu kan berhubungan langsung dengan output, sedangkan input layernya berhubungan langsung dengan input. Dan kita juga mengenal yang namanya fungsi aktivasi kalau di jaringan saraf ya. Jaringan saraf kita mengenal yang namanya fungsi aktivasi. Ada fungsi aktivasi sigmoid, ada relu, kemudian ada fungsi tangen. Kita tidak bahas detail. Nah, kemudian untuk melihat kinerja dari jaringan, di bagian
terakhir gitu ya, kita ingin melihat jaringan ini sudah benar atau tidak, maka kita akan menghitung error. Nah, atau yang kita sebut di sini sebagai loss function. Error secara umum itu adalah selisih antara hasil dari sistem gitu ya, atau kalau kita sebut di sini, selisih antara nilai output yang diinginkan, kalau kita biasanya menulisnya YD gitu ya, yang diinginkan, dengan hasil atau output yang dihasilkan oleh sistem gitu. Secara umum uh, error kan seperti ini ya. Error itu adalah selisih antara output yang diinginkan dikurangi dengan output real. Nah, bentuk-bentuk dari loss seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu kita mengenal ada loss yang menggunakan norm ya, norm L1 gitu ya, kita sebut dengan norm L1, di mana dia menggunakan nilai mutlak gitu ya. Lalu ada juga yang disebut dengan mean square error, ini mean square error, yang dimana dia menggunakan norm 2, bentuk yang kedua, L2, ya, dikuadratkan di sini. Ya. Jadi kalau menggunakan yang bentuk 1 itu tanpa kuadrat, menggunakan nilai mutlak, dan di sini menggunakan nilai. Ini yang kita jadikan acuan yang disebut dengan loss function. Jadi loss function itu basisnya adalah menghitung error. Ada juga jenis loss function yang digunakan untuk data yang multi-class, ya, data atau multi-class di sini maksudnya data kita itu diklasifikasikan menjadi lebih dari 2, jadi tidak biner ya, bukan biner. Nah, itu disebut dengan cross entropy loss, di mana cross entropy loss itu dirumuskan menjadi nilai yang diinginkan, perkalian antara nilai yang diinginkan dikalikan dengan logaritma dari nilai yang dihasilkan oleh sistem. Jadi di sini YD itu adalah yang YI-nya gitu ya. Kemudian Y barnya ini adalah menggambarkan nilai output dari sistem. Ini yang kita pelajari pada saat kita belajar neural network ya. Nah, proses pembelajaran di dalam neural network atau multilayer perceptron itu bertujuan untuk apa? Jadi kalau saya ingatkan lagi bahwa proses pembelajaran di dalam neural network itu tujuannya adalah untuk mengupdate atau mendapatkan nilai bobot, ya, mendapatkan nilai bobot yang paling baik gitu ya. Dan algoritmanya itu adalah menggunakan algoritma backpropagation. Nah, jadi sebenarnya proses backpropagation yang kita lakukan di dalam multilayer perceptron atau neural network itu tujuannya adalah untuk menghitung gradien, ya, menghitung gradien dari fungsi loss, ya. Di mana fungsi loss itu dirumuskan sama dengan selisih antara nilai yang diinginkan dikurangi dengan selisih dari nilai sebenarnya atau yang dihasilkan oleh sistem. Misalkan bentuknya kita punya fungsi loss itu adalah L2 loss, jadi yang pakai kuadrat itu yang menggunakan L2 loss ini. Itu ya.
Jadi kalau yang menggunakan kuadrat ini dengan menggunakan bentuk norm, ya, norma L2. Oke. Nah, jadi kalau kita rumuskan fungsi loss-nya ini adalah seperti ini. Dan dikatakan di sini, dia menghitung gradien dari fungsi kerugian untuk semua bobot. Untuk semua bobot. Yang mana kita ingat, semua serusuk atau semua jalur ya, di dalam simpul neural network itu mengandung bobot ya, mengandung bobot. Dan prosesnya itu menggunakan aturan rantai untuk menghitung secara parsial. Ya, jadi prosesnya mirip seperti yang tadi. Jadi menggunakan aturan rantai untuk menghitung secara parsial. Jadi tujuannya adalah kita menghitung gradien untuk semua bobot. Oke. Nah, sekarang kita ingin gambarkan terlebih dahulu seperti apa nanti prosesnya gitu ya. Untuk lebih mempermudah, kita akan gambarkan dengan menggunakan graf seperti tadi, ya, seperti yang contoh di sini. Kita gambarkan proses perhitungan fungsinya itu dengan menggunakan graf. Maka di sini kita juga akan melakukan proses yang sama pada neural network. Kita coba dengan contoh yang simple terlebih dahulu. Jadi misalkan kita punya dua input pada input layer dan satu output pada output layer, ya, kita secara simple dapat menuliskannya menjadi seperti ini. Ingat, di sini selalu ada W1, di sini ada W2, oh sorry, di sini menggunakan indeks 0 ya, berarti di sini W0, di sini W1. Sehingga kalau kita gambarkan prosesnya, kan masih ingat prosesnya, bahwa di elemen processing atau PA di sini ya, processing element, prosesnya adalah mengalihkan, menjumlahkan semua perkalian dari di sini, X0 kali W0, ya, ditambah dengan X1 kali W1. Ya, maka di sini itu adalah X0 kali W0, ya, X1 kali W1. Nah, hasilnya itu akan dijumlahkan di sini. Ini dijumlahkan ya. Hasilnya semua akan diakumulasikan. Ini proses yang terjadi pada neuronnya, pada neuronnya. Oke. Nah, kemudian hasilnya ya anggaplah di sini hasil penjumlahannya ini gitu ya. Dia menghasilkan nilai Y gitu ya. Kita nggak tahu Y-nya Y apa gitu ya. Maka selanjutnya kita menghitung loss function di bagian akhir ini. Ya kan? Loss functionnya berarti kan nilai Y ini, hasil outputnya ini dikurangkan dengan Y0. Y0, nilai yang diinginkan. Ya. Lalu hasilnya kemudian dikuadratkan. Ini hasilnya dikuadratkan. Jadi kalau kita menggunakan contoh yang di sini. Nih kita misalkan kita menggunakan contoh di sini. Nah, jadi hasilnya dikurangi dengan yang diinginkan gitu ya. Lalu dikuadratkan. Dikuadratkan ini maksudnya X di sini X yang mana gitu ya. X ini tuh maksudnya adalah hasil ini. Sorry. Ini. X yang di sini itu maksudnya adalah hasil ini. Y dikurangi Y0 gitu ya. Ini adalah X-nya gitu ya. Nah, X dikuadratkan. Jadi, nah itu akan menjadi nilai cost. Nilai cost atau nilai loss. Ini
Ini yang terjadi pada jaringan saraf. Jadi pada jaringan saraf kita sasarannya adalah menghitung gradien dari fungsi kerugiannya. Fungsi kerugiannya, ini loss-nya. Oke. Ini yang simple. Oke ya. Nah, kita kalau di jaringan saraf itu tidak hanya sekedar menjumlahkan saja gitu ya. Tidak hanya sekedar ini dijumlahkan terus hasilnya dikeluarkan, tidak. Jadi maksudnya Y di sini kalau di jaringan saraf itu bukan hasil penjumlahan, tapi apa? Ada yang disebut dengan fungsi aktivasi di sini. Nah, jadi untuk menghasilkan output dari jaringan saraf itu kita menggunakan fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi itu kalau yang simple itu masih ingat perseptron kita mengenal namanya ada sign, ya, ada step, ya. Kemudian yang kalau kita ke multi layer itu ada sigmoid seperti yang tadi saya uh, tunjukkan. Kemudian ada relu, ya, yang kemarin juga sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, ini jadi bukan hasil penjumlahan langsung output gitu ya. Tapi dia diproses lagi dengan yang namanya fungsi aktivasi. Sehingga kalau kita lengkapi model compute grafnya dengan fungsi aktivasi, kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi ini setelah dijumlahkan, gitu ya, maka dia masuk dulu ke sebuah fungsi aktivasi, baru di sini keluar Y-nya. Gitu. Ya, Y-nya itu adalah bukan dari hasil penjumlahan, tapi dari hasil fungsi aktivasi. Ya. Oke ya. Nah, ini. Nah, kalau begitu, kalau banyak bagaimana? Ya sama saja. Ya, kalau banyak, tinggal kita gambarkan modelnya menjadi seperti ini. Nah, ini tanpa fungsi aktivasi ya, ini tanpa fungsi aktivasi. Kalau dengan fungsi aktivasi, ya berarti kita harus menambahkan di sini. Nah, ini adalah relu, misalkan fungsi aktivasinya relu, fungsi aktivasinya sign, dan seterusnya. Tapi secara prinsip bentuknya sama ya. Baik, sekarang kita ingin mencoba bagaimana menghitung gitu ya, melakukan proses komputasional dengan menggunakan neural network ya, untuk mengekspresikan fungsi yang cukup rumit kalau kita lihat ya. Misalkan kita punya fungsi f, w, bobot yang kita yang kita ingin update kan bobot ya. Fungsinya seperti ini, ya. 1 per ya. 1 plus E pangkat min P ditambah W0 X ini kita coba untuk melakukan proses komputasional dengan menggunakan graf ya. Sigmoid functionnya ini kan sama seperti sigmoid function kalau kita perhatikan, yaitu 1/1 plus E min X gitu ya. Kita lihat dulu ini mecahnya gimana sih ya, kita lihat ini kan sebenarnya adalah ini kita proses dulu, dapat misalkan kita sebut saja X apa ya, X0 bar misalkan. Terus di sini kita proses lagi, ini menjadi X1 bar gitu ya. Nah ini kan kita gambarkan dengan ini. Ini X1-nya, ini X0-nya. Gitu. Nah ini hasil perkalian itu kita sebut misalkan X0 bar, ini adalah X1 bar gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ini ditambah dengan B gitu. Ini step by step ya. Jadi ini ditambahkan dulu. Setelah itu hasilnya baru ditambah dengan. Nah, berarti di sini ada lagi nih X-nya misalkan.
X-nya adalah hasil penjumlahan dari B1 kali X1, B0 kali X0. Hasilnya dijumlahkan, dimasukkan X, nah baru kemudian ditambahkan di sini dengan B. Berarti di sini B ditambah dengan X. Kan. Kemudian, nah hasilnya di sini akan dimasukkan ke pangkatnya ini. Nah, tapi sebelumnya ini berarti diminuskan dulu kan gitu ya. Ini diminuskan dulu. Jadi hasil ini sebut saja apa ya? D, bolehlah D gitu ya. Berarti ini kan sama dengan D dikalikan dengan min 1. Dikalikan ya, ini dikalikan. Dikalikan dengan min 1. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita menghitung eksponen dari hasil yang di sini. Nah, kita nggak tahu ini apa ini hasilnya. Kemudian setelah itu ditambah dengan 1. Nah, hasilnya ditambah dengan 1. Dan setelah itu hasil itu akan dioperasikan 1/. Nah, ini hasilnya apa di sini? Titik ini maksudnya hasil dari sini. Hasil dari sini masuk ke sini. Nah, ini kalau kita gambarkan secara komputasional graf itu bentuknya seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat fungsi ini grafik ini itu adalah fungsi digunakan untuk menghitung fungsi sigmoid. Ya, dengan inputan W1, X1, W0, X0, dan P. Nah, ini misalkan diketahui ya W-nya ini, W1-nya 2, X1-nya min 1, W0-nya min 3, X0-nya min 2, B-nya min 3, maka kita bisa hitung di sini. Ya. Ini dikalikan, ya, berarti hasil output di sini adalah min 2, kemudian ini dikalikan hasilnya 6, di sini dijumlahkan hasilnya 4, 4 masuk ke sini, 4 ditambah dengan min 3 hasilnya 1, kan gitu ya, 1, lalu dikalikan dengan min 1, ini kali ya, dikalikan dengan min 1 hasilnya min 1, lalu dimasukkan eksponen dari min 1, ini kalau saya tulis di sini, itu sama dengan eksponen dari min 1. Hasilnya 0,37. Berarti di sini, ini kalau kita tuliskan, jadi 0,37 ditambah dengan 1 menjadi 1,37. Lalu yang di sini adalah 1/1,37. Hasilnya terakhir ya. Hasilnya adalah 0,73. Ini jadi kalau kita hitung ke depan, itu sama saja dengan kita mencari output dari fungsi f w x ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari turunan dari fungsi ini? Nah, turunan. Oke. Turunannya itu berarti kebalikannya sama seperti tadi. Kita mulai dari yang paling terakhir. Ya, berarti yang di sini itu adalah df per df sendiri, ya, itu hasilnya sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian kalau yang di sini, kita perhatikan fungsinya itu adalah ini. Fungsi yang ini itu kan sama dengan 1/x. X-nya kita nggak tahu. Ya, ini kan 1/x. Maka turunan dari fungsi 1/x ini digunakan variabel g gitu ya.
misalkan, maka turunan G terhadap X, gitu kan, sama dengan min 1 per X kuadrat. Ini kalau kalian lupa gitu ya. Ini kan bisa kalau di kalkulus dulu, di SMA atau di semester 1, kalian diajarkan turunan dari 1 per X itu adalah, ini kan, X 1 per X itu kan bisa kita tulis menjadi X pangkat min 1 gitu ya. Maka turunannya itu kan sama dengan, ini diturunkan min 1 ya. Min 1 kali X-nya kan ditambah min 1 kan. Di keturunan min 1 kan berarti min 2. Ya. Ini kan sama dengan min 1 per X kuadrat. Tuh. Ini 2 ya. 2. Nah, ini. Nah, maka di sini, ya, yang di sini itu sama dengan, yang gitu. Ya. 1 min dikalikan dengan 1 per X kuadrat. X kuadrat. X kuadratnya mana? Nah, ini. X-nya mana? X-nya kan ini. Ini kan X-nya yang tadi masuk ke sini kan. Hmm. Ya, jadi kuadrat sehingga diperoleh kan turunan, ya, turunan F. Ya, kalau kita tulis ini, yang di sini itu sama dengan turunan F terhadap apa ini ya? Kita beri nama apa ya di sini misalkan ya? Ini ada, kan ini sudah ada P ya. Sebut saja di sini P, Q, R, S, gitu ya. F-nya tetap ini. Maka ini turunan F terhadap S. Ya. Turunan F terhadap S itu hasilnya sama dengan min 0,53. Nah, kemudian di sini. Nah, kalau sudah ke sini, ini ada 2 rantai gitu ya. Maka kita hitung dengan menggunakan aturan rantai yang di sebelahnya. Nih, ya. Aturan rantainya berarti kita harus di sini kita tadi menggunakan apa tadi? PQRS ya. Di sini misalkan P, Q, R, S, F. Kan gitu ya. Maka ini kan kalau di sini, ini kalau keseluruhan itu kan sama saja dengan DF. Kita mencari DF per DR. Itu sama dengan DF per DS yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu min 0,53 dikalikan dengan D. D ini S ya, PQRS. DS per DR. Nah, DS per DR itu kalau kita hitung, kalau kita tuliskan rumusnya, itu kan sama dengan alfa ditambah dengan X. Nih, yang di sini. Ya, alfa ditambah dengan X. Yang R-nya. Ya. Alfa ditambah dengan X.
Dari mana itu alfa ditambah dengan X? Hmm, ini kan 1 per, ini kan, ini di sini maksudnya. Yang keseluruhan ini. Ah, ya, yang keseluruhan itu kan ditambah dengan X. Sehingga kalau kita turunkan ya, X-nya itu kan turunkan terhadap X-nya ya berarti sama dengan 1. Jadi alfanya nggak ketahuan apa, terserah gitu ya. Oke, nah, maka ketemulah di sini 1 dikalikan dengan ini df per ds tadi. Df per ds-nya kan 0, min 0,53 sehingga di sini tetap. Demikian juga yang di sini. Nah, kalau yang ini apa? Ini kan eksponen. E pangkat X. Di mana turunan dari E pangkat X ya sama dengan E pangkat X. Ya. Maka ini kalau kita jadikan rule change gitu ya. Ini ya sama sebenarnya. Rumusnya sama ya. Berarti nilai yang di sini gitu dikalikan dengan turunan yang di sini. E pangkat X. Nah, sama nanti kalian bisa uraikan sendiri seperti ini. Hasilnya min 2. Kemudian nah, ini min 2. Hasilnya yang di sini itu yang ini sudah E pangkat X ya, yang di sini kan alfa X sembarang ya, min 1 kali X ini ya. Nah, asalnya dari sini min 1 kali X ya, jadi sama dengan min 1 ya. Alfanya di sini apa? Alfanya adalah min 1. Atau sebenarnya ini kalau bisa kita tulis adalah min 1 kali X. Nah, turunan dari min 1 kali X kan min 1. Nah, nih. Sehingga jadi sini ketemunya adalah 0,2. Ya. Kemudian 0,2 ini akan menjadi nilai yang di sini karena di sini tidak ada perubahan. Kemudian yang di sini ya, dan kita lakukan proses juga turunan ya terhadap ini. Ini menjadi 0,2 di sini. Ini menjadi 0,2. Ya. Lalu W1 jadi kan kamu bisa coba di sini kan W-nya itu fungsinya adalah W0X gitu ya. Turunan terhadap W berarti kan sama dengan X. Hmm. X-nya berapa di sini? X-nya kan min 1. Nah, X-nya min 1 kalikan yang masuk ke sini kan 0,2. Nah, min 1 kali 0,2 ya hasilnya min 0,2. Kalau kita turunkan terhadap W, ini, kalau kita turunkan terhadap W, maka hasilnya kan X. Sorry, kembali.
Kalau kita turunkan terhadap X sekarang, maka hasilnya kan sama dengan W. W0-nya berapa? Oh, ini W1 sama W1 ya, maksud saya. Jadi W1-nya berapa? W1-nya adalah 2. Berarti 2 dikalikan 0,2 hasilnya 0, C. Oke, gitu ya. Sama, di sini juga sama. Ini kebetulan hanya bedanya adalah W0, X0, gitu ya. Berarti kalau yang turunan ini itu sama dengan X0. X0-nya adalah min 2. Jadi min 2 kali 0,2 kan hasilnya min 4. Yang di sini W0 gitu ya. W0-nya min 3 kali 0,2 adalah 0,6. Nah, sudah. Dari sini kita sudah dapatkan semuanya. Turunan fungsi f ya atau gradien fungsi f terhadap W1, X1, W0, X0 dan P. Ini oke, demikian penjelasan berkaitan dengan gradien. Nanti kita akan lanjutkan ke session berikutnya yang menjelaskan tentang gradien descent. Terima kasih atas perhatiannya.